Shalom, salam kerahiman. Hari ini kita ketemu untuk episode yang ke-14 dari rangkaian cerita riwayat hidup Suster Faustina dan Kerahiman Ilahi. Dengan tema, khususnya kita mau bahas dari tahun 1936, yaitu masa di mana Suster Faustina banyak mengalami penderitaan dan rahmat. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami semua diberi kesempatan untuk semakin mengetahui riwayat hidup dari Santa Faustina. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami juga semakin bisa mengerti, mengenal Suster Faustina. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, tahun 1936 banyak cerita kejadian terjadi di Warsawa. Ada 5 item yang mau dibahas. Pertama, relasinya Suster Faustina dengan Bunda Maria. Karena beberapa kali Bunda Maria datang memberi nasihat, memberi masukan, memberi kekuatan, hiburan kepada Suster Faustina. Kedua, Suster Faustina juga diberi penglihatan tentang suatu keadaan di neraka. Juga dikasih lihat atau Suster Faustina dibawa ke dalam satu situasi, suasana dia di surga. Yang keempat, Suster Faustina juga mengalami stigmata yang tidak kelihatan. Jadi secara fisik dia nggak kelihatan sakit ya, tapi dia menderita penderitaan-penderitaan yang sama seperti yang Yesus alami di kayu salib. Yang kelima, Suster Faustina ada di sanatorium, di rumah sakit. Baik, kita mulai. Kita baca atau kita boleh lihat, nanti Bapak Ibu bisa lihat dari diary nomor 625. Petang hari ketika aku berdoa, Bunda Allah berkata, hidupmu harus seperti hidupku. Sunyi dan tersembunyi, tidak henti-hentinya bersatu dengan Allah, berdoa bagi umat manusia, dan yang keempat, menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi Suster Faustina diminta oleh Bunda Maria, meneladan Bunda Maria, dikatakan oleh Bunda Maria, hidupmu harus seperti hidupku. Contoh ya, contoh misalnya tentang kehidupan yang sunyi dan tersembunyi. Di sana ada satu suster. Suatu hari suster ini datang minta maaf kepada Suster Faustina. Jadi Faustina ingat kembali tentang suster ini. Pertama, suster itu bilang bahwa saya minta maaf karena selama ini saya nggak pernah mau menolong kamu. Dia bisa nolong, tapi dia nggak mau nolong Suster Faustina ya, yang pertama. Yang kedua, bahkan dia menyulitkan Suster Faustina. Dia dengki sama Suster Faustina, dan juga pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukan oleh Suster Faustina sama dia dihancurkan. Jadi suster ini luar biasa jahat ya dalam tanda kutip. Tapi ternyata buat Suster Faustina, suster ini sebetulnya menjadi penolong ya dalam tanda kutip. Karena ia melatih aku dalam kesabaran sampai tingkat tertentu. Jadi kalau ada suster yang kebangetan, dalam hidup kita juga kalau ada orang yang kebangetan, kita belajar dari Suster Faustina. Bukan orang ini menjadi duri, tapi dia adalah penolong yang besar. Karena melalui dia Suster Faustina belajar kesabaran sampai ke tingkat tertentu. Nah, komentar suster yang lain, Suster Faustina diperlakukan seperti itu, hanya ada 2 kategori katanya ya. Satu, Suster Faustina itu dungu ya, kok mau diperlakukan seperti itu? Atau dia seorang santa? Karena hanya seorang santa yang bisa menerima perlakuan seperti itu.
Suster Faustina waktu orang itu minta maaf, Suster Faustina katakan, saya tidak menguji ketulusannya. Jadi nggak tahu apakah dia memang betul-betul tulus minta maaf atau hanya sekedar minta maaf karena memang mereka berdua mau berpisah. Tapi buat Suster Faustina hal ini diterimanya sebagai cobaan dari Allah. Bapak Ibu bisa lihat ceritanya dengan lengkap di 632. Itu contoh sunyi tersembunyi. Jadi dijahatin, diperlakukan tidak adil, dia diam. Dia nggak protes, dia nggak gembar-gembor, dia nggak cari pembelaan. Tapi yang seperti Bunda Maria katakan, hidupmu harus seperti hidupku, sunyi dan tersembunyi. Ya, Bunda Maria, dia ibunya Yesus, dia juga nggak gembor-gembor, dia juga nggak bicara yang lain-lain. Dia tetap diam, sunyi, dan tersembunyi. Contoh lain dari apa yang tadi dikatakan oleh Bunda Maria ya, berdoa bagi umat manusia. Bunda Maria selalu terus-menerus berdoa buat kita semua umat manusia. Dan Bunda Maria juga minta kepada Suster Faustina supaya dia melakukan yang sama. Nah, contohnya di sana ada satu suster ya, namanya Suster Antonina. Suster ini menderita batin karena dia sudah ngaku dosa. Dia sudah menerima sakramen tobat. Tapi dia sendiri, si Suster Antonina ini merasa Tuhan tuh nggak ampuni dosa dia. Jadi dia hidup dalam kegalauan, dalam situasi yang sangat tidak enak ya. Nah, Suster Antonina ini datang kepada Suster Faustina, minta tolong kepada Suster Faustina supaya bertanya kepada Yesus tentang dia, tentang Suster Antonina ini. Mula-mula Suster Faustina nggak mau, dia bilang kamu tanya aja sendiri, kamu berdoa aja sendiri. Kalau sudah menerima sakramen tobat, ya harusnya kamu merasa Tuhan sudah mengampuni kamu. Tapi dia bilang enggak, saya merasa Tuhan tuh belum mengampuni saya. Jadi Suster Faustina mau pergi pun dipegangin tangannya, minta tolong, betul-betul minta tolong supaya Suster Faustina bertanya kepada Yesus tentang keadaan dia. Karena diminta seperti itu, akhirnya Suster Faustina bilang, ya oke, saya nanti tanya ke Tuhan ya. Nah, Suster Faustina bertanya kepada Yesus dan kata Yesus, katakanlah padanya bahwa ketidakpercayaannya melukai hatiku lebih daripada dosa yang ia lakukan. Itu ada di 628. Jadi kita harusnya punya iman, kalau saya sudah datang kepada Tuhan, saya mengaku dosa-dosa saya menerima sakramen tobat, saya harusnya juga percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni saya. Nah, kalau si Suster Antonina ini, walaupun dia sudah mengaku dosa, tapi dia merasa Tuhan belum mengampuni saya. Dan Yesus memberikan satu konfirmasi, bahwa ketidakpercayaannya Suster Antonina bahwa Tuhan bisa mengampuni dosa dia itu lebih menyakitkan daripada dosa yang dia buat. Kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita saya dari sesi-sesi di Menggali Rahmat, ada satu anak muda yang juga sudah mengaku dosa, tapi dia nangis di ruang adorasi karena dia merasa dia berdosa dan dia masih ada suara terngiang-ngiang bahwa dia tuh berdosa, Tuhan tuh nggak ampuni dosa dia karena pacarnya menggugurkan kandungan. Saya pernah bilang sama dia, kamu harus punya iman, kalau kamu sudah mengaku dosa, kamu juga harus percaya bahwa Tuhan itu mampu mengampuni dosa kamu. Tapi dia bilang, saya masih terngiang-ngiang terus kata-kata bahwa kamu berdosa. Itu bukan suara Tuhan. Itu bisa aja suara setan yang memang mau membuat kamu merasa terus berdosa. Kita harus punya iman bahwa Tuhan itu sanggup mengampuni segala kesalahan kita, segala dosa kita. Asal kita sungguh-sungguh minta ya. Nah, dalam hal ini Suster Faustina bilang, Allah ingin menghibur Suster Antonina, menghibur dia melalui aku. Jadi Suster Faustina pun dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mediator, memberi jawaban kepada orang-orang di sekitar kita.
Jelas dengan adanya pengorbanan dan mati raga dan berdoa dan banyak hal yang dilakukan oleh Suster Faustina. Tapi ini artinya dia berdoa buat umat manusia yang membutuhkan. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari ya. Banyak yang perlu doa, banyak yang butuh doa. Dan kita doakan mereka. Oke, lanjut. Itu tentang pembicaraan dengan Bunda Maria. Di nomor 635 juga Bunda Maria berkata sesuatu kepada Suster Faustina. Dikatakan ya di 635, betapa menyenangkan hati Allah, jiwa yang setia mengikuti bisikan rahmat-Nya. Aku, Bunda Maria berkata kepada Suster Faustina, aku memberikan juru selamat kepada dunia. Ya, Bunda Maria yang melahirkan juru selamat. Tapi engkau, Suster Faustina, harus berbicara kepada dunia tentang kerahimannya yang besar dan tentang persiapannya dari kedatangannya yang kedua. Jadi, sepertinya Bunda Maria mengingatkan Suster Faustina, saya sudah melahirkan juru selamat. Tugas kamu mewartakan, memberitakan tentang kerahimannya yang besar dan persiapan kedatangannya yang kedua. Itu yang menjadi tugasnya Suster Faustina. Ia akan datang, ya, dikatakan lebih jelas oleh Bunda Maria, Tuhan akan datang bukan sebagai juru selamat yang maha rahim, tapi sebagai hakim yang adil. Jadi pada waktu Tuhan datang kedua kali, Tuhan datang bukan sebagai juru selamat lagi, tapi sebagai hakim yang adil. Oleh sebab itu, sebelum kedatangan Yesus yang kedua itu terjadi, mari kita semua, Suster Faustina dan kita semua para devosan punya tugas mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau Tuhan datang, sudah bukan sebagai juru selamat yang maha rahim, tapi sebagai hakim yang adil. Nah, sebelum momen itu, masa sekarang adalah masa kerahiman. Maka dikatakan, terserah kalian mau masuk nanti lewat pintu keadilan atau mau lewat pintu kerahiman. Inilah saat kerahiman, sebelum saat pengadilan tadi. Inilah saat kerahiman, jadi kita punya tugas untuk memberitakan, mewartakan tentang kerahimannya Tuhan. Itu pesannya Bunda Maria kepada Suster Faustina di 635. Lanjut ya. Betapa mengerikan hari itu. Itu dikatakan juga oleh Bunda Maria. Hari penghakiman. Hari kemurkaan ilahi. Bahkan para malaikat pun gemetar menghadapinya. Nah, saya mau cerita tentang malaikat. Kita semua punya malaikat pelindung. Ya. Dari kita mulai lahir, kita punya malaikat pelindung. Saya juga sering bercerita ya berkali-kali tentang malaikat pelindung. Nah, di 630 itu saya ambil salah satu contoh ya. Sebetulnya manusia ini kurang menyadari kenyataan bahwa di dekat mereka selalu ada malaikat pelindung. Selalu ada tamu yang sekaligus jadi saksi atas segala sesuatu tentang orang itu. Jadi kalau saya punya malaikat pelindung, dia juga sekaligus menjadi saksi apa yang saya lakukan. Jadi jangan berpikir kalau saya berbuat dosa, kalau saya berbuat jahat, kalau saya tidak melakukan firman Tuhan, nggak ada yang tahu. Ada saksinya, yaitu si malaikat pelindung ini. Ya. Nah, dikatakan lagi, hai orang berdosa, ingatlah bahwa engkau pun memiliki saksi yang selalu melihat segala perbuatanmu. Jadi kita sembari diingatkan. Sering ya, contoh yang paling gampang aja. Kalau kita mau mencuri, ya, kita kan biasanya lihat kiri kanan. Ada orang lihat enggak? Kalau enggak ada orang lihat, saya mencuri. Dan syukur, enggak ada orang yang lihat. Itu pemikiran yang sempit. Tuhan tahu. Dan sekarang hari ini diingatkan malaikat pelindung itu jadi saksi segala perbuatan kita, perbuatan jelek. Malaikat pelindung saksinya, kita melakukan perbuatan baik, melaksanakan kehendak Tuhan, juga malaikat pelindung yang jadi saksinya kita. Jadi jangan pernah merasa tidak ada yang tahu.
Ya, lanjut. Dikatakan lagi oleh Bunda Maria, sementara masih ada waktu yang tadi saya sebutkan ya, masa kerahiman. Berbicaralah kepada jiwa-jiwa tentang kerahiman yang besar ini. Jadi Bunda Maria mengingatkan Suster Faustina. Kita pun sekarang para devosan diingatkan untuk berbicaralah tentang kerahiman yang besar ini. Kalau sekarang engkau tinggal diam, kalau kita diem, kalau kita acuh, yang penting saya sudah mengalami Tuhan, saya merasakan sukacita di dalam Tuhan, saya mengalami kegembiraan di dalam Tuhan, enggak cukup. Karena dikatakan di sini, kalau sekarang engkau tinggal diam, pada hari yang mengerikan itu, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa. Sering kita nggak sadar ya, bahwa ada jiwa-jiwa yang sebetulnya Tuhan berikan kepada kita untuk melalui kita Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa tersebut. Tiba-tiba ingat seseorang, harusnya kita berdoa buat dia. Tiba-tiba Tuhan ingatkan akan seseorang, ada dorongan untuk menghubungi, untuk telepon, untuk datang, untuk kunjungan. Sering kita acuh, enggak besok lagi, atau enggak lah, orang lain juga bisa, enggak harus saya. Nah, ini semua padahal Tuhan sudah memberikan satu tanda-tanda, sudah memberikan tugas kepada kita. Tapi kalau kitanya acuh, kalau kitanya enggak peka, kalau kitanya masa bodoh, di sini dikatakan, pada hari yang mengerikan itu, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa. Tapi dikatakan lagi oleh Bunda Maria, jangan takut. Setialah sampai akhir. Aku simpati padamu. Bunda Maria simpati kepada orang-orang yang mau melaksanakan kehendak Tuhan. Susah, tapi dikatakan jangan takut. Setia sampai akhir, ya. Kalau bicara setia ya, saya ingat mengenai suami istri. Suami istri menikah dengan latar belakang yang berbeda, mungkin pendidikan berbeda, cara hidup juga berbeda, cara berpikir juga mungkin berbeda. Menikah. Di dalam perjalanan pernikahan bisa aja kan ada beda pendapat, ada beda pandangan, ada beda tujuan, mungkin saja ya, mungkin saja. Nah, tapi kita sebagai orang yang sudah terikat dalam suatu pernikahan, kita ada konsekuensinya, ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Tuhan bilang setia dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, dalam kaya dan miskin, dalam segala situasi setia. Nah, kalau salah satu enggak setia, berarti kan dia udah enggak memenuhi janjinya. Bukan janji sama pasangan loh, janji sama Tuhan. Iya Tuhan, saya mau setia. Setia kepada pasangan yang kau berikan kepadaku. Kita nggak bisa bilang, Tuhan pasangan saya gini gitu, nggak bisa. Dia juga ciptaan Tuhan, dia juga disayang sama Tuhan, dia juga dihargai oleh Tuhan. Nah, sementara kita siapa? Kita menilai lebih hebat, lebih suci, lebih segalanya dibandingkan dengan pasangan. Nggak bisa. Dikatakan oleh Suster Faustina, setia sampai akhir. Karena bukan kesenangan dunia yang menjadi tujuan hidup kita. Yang menjadi tujuan kita adalah hidup kekal. Dengan segala perjuangan dalam hidup kita sehari-hari, kita terus step by step tetap berusaha melaksanakan kehendak Allah. Jangan menghindar. Gagal bisa aja, tapi tetap punya niatnya untuk melaksanakan kehendak Allah. Jangan dari awal udah berpikir, enggak lah, saya sudah bosan sama ini, saya mau sama si itu, saya lihat itu lebih baik, kalau saya hidup sama dia, saya lebih berbahagia. Enggak bisa kayak gitu, berpikir begitu. Egois, mau menang sendiri. Memang kamu siapa? Apakah kamu lebih baik dari pasangan kamu?
nggak bisa ya. Jadi dalam hidup ini ada yang dijalanin dan kita sama Tuhan diminta untuk bertanggung jawab atas langkah-langkah kita yang sudah kita lakukan. Bukan seenaknya pindah sana pindah sini. Ya, jadi dikatakan oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina, setialah sampai akhir. Lanjut ya. Nah, itu percakapan Bunda Maria dengan Suster Faustina. Nah, sekarang Suster Faustina sudah sampai ke Warsawa. Begitu dia sampai di Warsawa, dia datang ke kapel kecil. Dia berdoa di sana dan Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut akan sesuatu pun. Segala kesulitan akan bermanfaat untuk penggenapan kehendak-Ku." Tuhan Yesus memberikan suatu penghiburan, kekuatan, motivasi bahwa segala kesulitan itu enggak akan sia-sia, bermanfaat untuk penggenapan kehendak-Ku. Tuhan punya kehendak juga dalam hidup kita sehari-hari. Kalau ada kesulitan, ada tantangan, ada penderitaan, itu bermanfaat untuk penggenapan kehendak-Ku. Kita nggak tahu apa yang Tuhan kehendaki, tapi kita lakukan saja step by step. Contoh kembali lagi ke pasangan suami istri. Mungkin setelah menikah puluhan tahun, lama-lama bosen, atau lama-lama sudah nggak bergairah lagi, atau mulai ngelihat yang lain lebih muda, lebih bagus, lebih baik kelihatannya ya. Karena kalau udah makin tua kan makin cerewet. Tapi kalau dilihat sebagai sesuatu kesulitan, suatu penderitaan, suatu pengorbanan, Tuhan bilang itu bermanfaat untuk penggenapan kehendak-Ku. Bisa aja Tuhan pakai saya untuk menjadi saksi tentang kerahimannya. Belajar menerima apapun yang terjadi. Seperti yang Suster Faustina alami ya dengan suster yang sebelumnya. Dijahatin, dirusak pekerjaan baiknya dan seterusnya, dia terima. Dibilangin dungu, biarin, jangan peduli. Tapi yang fokusnya adalah Tuhan, saya melaksanakan kehendak Tuhan. Kalau ini terjadi, kalau Engkau kehendaki ini terjadi, ya sudah, saya terima. Lanjut ya. Nah, relasi lagi dengan Bunda Maria di 686. Suster Faustina melihat Bunda Allah dengan dadanya terbuka dan ditembus sebilah pedang. Pada saat itu Bunda Maria mencucurkan air mata kepedihan, tapi dia lakukan itu untuk melindungi manusia terhadap hukuman Allah yang dahsyat. Bunda Maria, Bunda kita semua, melindungi kita, membela kita. Kita ini manusia masih berdosa semua. Tapi dia rela ditembus oleh sebilah pedang karena dia mau melindungi manusia-manusia ini dari murka Allah yang dahsyat. Kalau bukan karena Bunda Allah, maka semua usaha kita tidak ada manfaatnya. Itu dikatakan oleh Suster Faustina. Kita bahagia, kita bangga punya ibu yang membela kita seperti itu, luar biasa. Khususnya dalam hal ini, dalam cerita di 686, Bunda Maria membela Polandia, membela negara Polandia dari kehancuran. Kita juga sekarang di Indonesia dengan zaman COVID, kemarin ya saya dengar salah satu pembicara, dia bilang setelah masa COVID ini selesai, jangan senang-senang, jangan happy-happy. Akan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi yang besar-besaran. Kita kan butuh uang banyak. Dapat sumbangan atau dapat bantuan dari banyak negara. Nah, nanti setelah itu kita kan harus bayar utang kita.
Jadi jangan berpikir setelah COVID semuanya balik normal. Katanya ya, ini kan analisa ekonomi, analisa dari ahli-ahli, saya nggak tahu. Cuma saya dengar, ya betul, kita sekarang banyak dibantu oleh negara-negara lain. Pada saat masa COVID sudah selesai, negara-negara itu pasti juga kan bukannya minta dibayar, tapi mungkin ya utang bayar. Atau mungkin ada keterikatan tertentu yang kita juga nggak tahu. Maka kita perlu berdoa juga buat negara Indonesia ini. Supaya kita hidup dalam negara yang bebas, merdeka, yang aman, yang tentram, yang sejahtera, yang nama Tuhan terus bisa dimuliakan. Lanjut ya. Di 714, Yesus minta supaya semua suster dan siswi mendaras koronka selama 9 hari di kapel untuk meredakan murka Bapakku. Mohon kerahiman Allah bagi Polandia. Jadi ini juga menjadi concern yang penting. Setelah 686 bicara antara Suster Faustina dan Bunda Maria, di 714 Yesus juga minta supaya semua suster dan siswi-siswi yang ada di situ berdoa koronka 9 hari berturut-turut untuk keselamatan negara Polandia. Untuk keselamatan negara kita juga. Kita perlu, jangan kita enak-enak pengen negaranya aman, pengen negaranya sejahtera, pengen nggak ada banjir, pengen semuanya serba berkecukupan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus berusaha. Apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan sekarang? Berdoa. Minta Tuhan menurunkan rahmat untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia, untuk kita semua. Supaya hidup kita diselamatkan. Supaya hidup kita menjadi semakin sejahtera. Lanjut ya. Nah, sekarang Suster Faustina mendapat satu penglihatan tentang suatu keadaan di neraka. Itu ada di 741. Jadi saya mau cerita dalam tahun ini, 1936, apa-apa aja yang dialami oleh Suster Faustina khususnya di Warsawa. Salah satunya yaitu penglihatan tentang neraka. Kita baca ya. Dalam retret, Suster Faustina dibawa oleh malaikat ke jurang neraka. Suatu tempat yang penuh dengan siksaan yang mengerikan. Di sana ada macam-macam siksaan. 1. Rasa kehilangan Allah. Suster Faustina pernah juga ke purgatorium dan waktu ketemu sama himpunan besar yang apa yang paling membuat kamu menderita? Kehilangan Allah, kehilangan relasi dengan Allah. Nah, kita yang masih hidup di dunia manfaatkan. Jangan sampai kita kehilangan Allah. Nggak ada Allah lagi. Itu yang paling menyiksa mereka. Kedua, kekacauan hati nurani untuk selama-lamanya. Galau, kacau, nggak ngerti ya. Sesuatu yang saya juga nggak bisa bayangin ya. Kacau hati nurani selama-lamanya. Ketiga, keadaan yang tidak pernah akan berubah. Jadi kalau dibakar ya kita akan terus mengalami pembakaran terus yang nggak pernah selesai. Keempat, api yang terus-menerus membakar jiwa tanpa menghancurkannya. Jadi kita terus-menerus merasakan sakit, merasakan panas, terus-menerus dibakar karena nggak pernah selesai, terus terjadi. Penderitaan yang mengerikan karena api itu adalah api rohani yang dinyalakan oleh murka Allah. Kita bayangin ya, kalau Allah murka dan Allah menyalakan api, apinya tuh panas kayak apa? Menyakitkan, menyengsarakan yang seperti apa kalau Allah murka? Dan api itu adalah ungkapan Allah murka. Kelima, kegelapan yang tidak ada akhirnya. Gelap. Bau busuk yang menyengat. Walaupun gelap, tapi bisa melihat roh-roh jahat yang ada di situ dan juga roh-roh lain yang memang ada di neraka. Dan juga menyaksikan kejahatan-kejahatan orang lain dan juga kejahatan kita sendiri. Contoh ya,
kalau saya mencuri, saya kan nggak kepengen ketahuan sama orang, ya. Udah aja, saya mencuri, udah. Orang lain nggak ada yang tahu, udah. Tenang, walaupun tetap ketakutan, takut ketahuan. Waduh, kalau ketahuan gimana? Ada CCTV nggak? Ada yang cerita nggak? Ada banyak hal. Hidup nggak tenang, ya. Nah, di sana dikasih lihat lagi proses mencurinya, kejadian mencurinya, dan bukan hanya saya lihat yang punya saya aja, saya bisa ngelihat kejahatan-kejahatan orang lain. Ada yang membunuh, ada yang memperkosa, macam-macam. Itu semua kita bisa lihat di neraka, dialami, ya. Keenam, persekutuan dengan setan terus-menerus. Kita di sini kan sering juga dengar, jangan ke sana, jangan lewat sana malam-malam, takut ada setan atau hal yang lainnya. Nah, di neraka ini kita malah bersekutu terus-menerus dengan setan. Ketujuh, keputusasaan yang mengerikan. Kebencian terhadap Allah, caci maki, kutuk, dan hujat. Keputusasaan yang mengerikan. Selain itu, siksaan itu semua dialami oleh jiwa-jiwa di neraka. Tapi ada juga siksaan-siksaan khusus yang berkaitan dengan orang-orang itu pribadi. Ada siksaan khusus untuk jiwa-jiwa tertentu, yaitu siksaan indera. Mengalami penderitaan yang mengerikan dan tidak terlukiskan yang terkait dengan dosa yang dilakukannya. Misalnya ya, ada orang memperkosa dengan berbagai cara, dengan kemarin ya, contoh saya dengar di TV ada cerita orang Jepang membunuh penduduk di desanya dalam satu malam itu 30 orang atau apa gitu. Itu akan terjadi lagi, akan bisa dibayangkan terjadi lagi, dan itu adalah yang dikatakan siksaan indera. Dia bisa melihat lagi kejadian itu. Saya juga pikir luar biasa ini orang ya. Dia keluarga baik-baik, 2 saudara, orang tuanya meninggal karena TBC, terus kakaknya menikah, dia akhirnya sendirian. Dia nggak tahu mengalami apa ya, saya juga kurang jelas mendengarnya, tapi lama-lama dia hidup menyendiri, dia tidak mau lagi bersosialisasi, malah dia punya rencana, keinginan untuk membunuh, dan pertama-tama dia bunuh katanya neneknya, dengan alasan supaya neneknya nggak dikenal sebagai nenek pembunuh, nenek seorang pembunuh. Terus dibunuh lagi lah, semua sampai 30 orang. Akhirnya dia juga mati. Itu saya nggak habis pikir ya, ada orang bisa seperti itu. Lanjut ya. Juga di sana ada goa untuk jiwa menjalani sakratul mautnya masing-masing. Mengerikan. Yesus aja waktu menjelang ajal dia mengalami sakratul maut, begitu mengerikan sampai keluar peluhnya, keringatnya, tetes-tetes darah. Mengerikan. Apalagi orang yang melakukan kejahatan, dan dia akan terus mengalami sakratul maut tersebut. Suster Faustina katakan begitu mengerikan, dan dia bilang saya pasti mati melihat hal yang mengerikan tersebut kalau tidak ditopang oleh kemahakuasaan Allah. Jadi jangan membayangkan bahwa kita lihat film di dalam neraka, enggak, kita mengalami. Dan Suster Faustina yang enggak mengalami aja, cuma melihat, dia bilang dia bisa mati kalau bukan ada perlindungan dari kemahakuasaan Allah. Ini semua mau dikatakan supaya setiap orang berdosa tahu bahwa sampai kekal ia akan disiksa pada indera yang ia pakai untuk berbuat dosa. Aku menulis ini atas dasar perintah Allah. Aku telah mengunjungi jurang neraka, aku memberi kesaksian bahwa neraka itu ada. Karena masih banyak orang yang berpikir, neraka itu nggak ada. Saya nggak percaya ada neraka. Neraka itu ada.
Sehingga Suster Faustina dibawa ke neraka yang paling dalam untuk kasih tahu bahwa kamu jangan main-main dengan hidup kamu, jangan seenaknya jalanin hidup ini. Karena neraka itu ada. Ya. Dan dia lakukan ini atas perintah Allah. Neraka sungguh ada. Dan seperti apa neraka itu? Apa yang kutulis hanyalah bayangan kabur. Jadi apa yang ditulis oleh Suster Faustina baru kulit-kulitnya aja, baru apa yang kelihatan, masih bayangan kabur, belum benar-benar dijalanin, dialami. Lanjut ya. Nah, sekarang bicara tentang stigmata yang nggak kelihatan. Kalau kita tahu Padre Pio, dia mengalami stigmata yang kelihatan. Jadi bekas tangannya itu ada bekas paku sehingga luka dan mengeluarkan darah. Saya pernah juga ke Eropa, ke Jerman, di sana ada namanya Theresia Neumann. Dia juga mengalami stigmata yang secara fisik kelihatan. Jadi pada hari Jumat tiba-tiba tangannya luka, keluar darah ya. Karena nggak tahu itu stigmata, mula-mula diobatin, dikasih salep, dibungkus, diharapkan lukanya bisa kering, bisa sembuh. Tapi semakin parah, semakin sakit, sampai akhirnya Theresia Neumann ini udah nggak mau diobatin lagi. Malahan sembuh. Pengalaman ini dia alami di hari-hari tertentu aja, kalau nggak salah setiap hari Jumat ya, dia mengalami stigmata tersebut. Jadi tangannya luka, kakinya, dadanya, lambungnya, kepalanya ya. Itu ada di Jerman. Nah, saya lanjut mau cerita tentang stigmata yang dialami oleh Suster Faustina. Pertama sekali Suster Faustina mengalami stigmata itu adalah, Bapak Ibu bisa baca di nomor 46. Aku sering merasakan sengsara Tuhan Yesus dalam tubuhku, walau hal itu tidak dapat dilihat orang lain. Jadi penderitaan Yesus, pengalaman Yesus yang menderita itu dirasakan juga oleh Suster Faustina di tubuhnya. Dipaku, dicambuk ya, tapi bukan secara fisik. Itu dialami, Bapak Ibu bisa baca di nomor 46. Nah sekarang saya mau ajak Bapak Ibu lihat 759. Dalam doa, ini ceritanya Suster Faustina ya. Di dalam doa, aku melihat cahaya sangat terang. Dari cahaya keluar sinar-sinar yang menyelubungi aku. Tiba-tiba aku merasakan sakit nyeri pada tanganku, pada kakiku, dan pada lambungku. Tusukan duri juga aku rasakan dari mahkota duri di kepalanya ya. Itu yang dirasakan oleh Suster Faustina. Dialami pada hari Jumat. Dan hal ini terulang beberapa kali di hari Jumat. Itu yang dialami oleh Suster Faustina, stigmata yang tidak kelihatan. Nah, selanjutnya poin yang saya mau ceritakan, Suster Faustina juga mau bercerita tentang pengalamannya di surga. Itu Bapak Ibu bisa baca di nomor 777. Hari ini, yaitu 27 November 1936, aku berada di surga. Keindahannya tidak terlukiskan. Kebahagiaan yang menantikan kita sesudah kematian. Jadi di surga itu ada kebahagiaan yang menunggu kita. Kalau kita sudah mati, kita ke surga, kita akan mengalami kebahagiaan yang menantikan kita. Segala makhluk melambungkan pujian dan kemuliaan tanpa henti. Jadi keadaan di surga itu semua makhluk memuji Tuhan dan melambungkan kemuliaan Tuhan tanpa berhenti. Betapa besarnya kebahagiaan di dalam Allah. Jadi ada sukacita yang begitu luar biasa kalau kita ada di dalam Allah. Dan Suster Faustina katakan, aku merasa kasihan terhadap orang-orang yang tidak percaya akan kehidupan kekal. Jadi ada orang yang
Udahlah, jangan pikirin hidup nanti setelah mati. Hidup sekarang aja. Nah, Suster Faustina prihatin. Karena kalau orang nggak berpikir ada kehidupan kekal, ada kehidupan bersama dengan Tuhan, maka hidup kita sehari-hari juga mungkin diisi dengan hal-hal yang kosong aja. Contoh ya, kalau saya hidup tanpa tujuan, bangun, makan, aktivitas, makan, tidur, mandi, besok kayak gitu lagi, karena nggak punya tujuan yang jelas. Tapi kalau kita tahu ada kehidupan kekal menanti kita di sana dan kita jalan ke arah sana, ada gangguan nggak? Ada, di kiri kanan kita ganggu supaya kita nggak sampai pada kehidupan kekal. Tapi kita harus tetap mengarah pada Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan, kita melaksanakan perintah Tuhan, kita minta Tuhan lindungi kita, dan segala hal yang mengganggu jalannya kita menuju ke rumah Tuhan itu kita abaikan. Pasti ada tawaran-tawaran. Contoh yang gampang aja. Kita mau hidup sehat, ya kan? Tapi begitu banyak makanan yang ditawarkan yang membuat kita bukannya sehat, malah bisa jadi penyakit. Yang ekstrim, narkoba. Semua tahu. Narkoba itu membawa tubuh kita nanti lama-lama jadi sakit. Tapi bujukannya kan lain. Kalau kamu konsumsi narkoba barangkali jadi fly, jadi nggak pusing, jadi happy. Saya nggak tahu ya, saya belum pernah merasakan. Tapi itulah bujukan-bujukan sementara. Akibatnya kamu hancur. Dalam hidup kita sehari-hari juga, nggak usah bicara narkoba. Bujukan-bujukan yang membuat kita keluar dari rel kita aja, itu juga sudah membuat kita bisa kehilangan hidup kekal kita. Contoh tentang orang kaya dan Lazarus. Kalau diceritakan orang kaya itu, dia bilang dia pakai baju bagus, dia makan mewah, dia punya rumah bagus. Enggak diceritakan apakah dia jahat, apakah dia selingkuh, apakah dia membunuh, enggak. Tapi setelah mati, dia mohon kepada Abraham supaya Lazarus mencucukkan jarinya supaya memberikan air 1 tetes aja karena dia kepanasan. Ini bisa jadi bahan renungan kita juga untuk hidup kita. Jadi bukan hanya perintah Tuhan, tidak membunuh, saya tidak membunuh, tidak mencuri, saya tidak mencuri. Tapi perintah Tuhan itu bukan hanya beberapa, tapi seluruhnya menjadi jalan hidup kita untuk sampai ke rumah Tuhan. Ya, jadi Suster Faustina katakan, aku merasa kasihan terhadap orang yang tidak percaya akan kehidupan kekal. Poin yang terakhir berbicara tentang dia masuk ke rumah sakit. Karena sakitnya parah, maka 9 Desember 1936 dia masuk ke rumah sakit Pratnik. Rumah sakit itu kurang lebih ada 10 km dari Krakow. 10 km dari Krakow, ya. Pulang. Itu pengalaman saya waktu ke sana. Nah, di sini Suster Faustina di rumah sakit Pratnik ini dia tinggal di sana selama 3 bulan. Itu riwayat hidupnya Suster Faustina sampai akhirnya dia sakitnya semakin parah dan akhirnya dia harus ada di rumah sakit dengan waktu yang cukup panjang. Hari ini saya akhiri apa yang dialami oleh Suster Faustina selama tahun 1936. Minggu depan saya akan bicara penutupan, selesai ya. Kehidupan dia tahun 1937. 1938 dia meninggal dan proses dia menjadi santa. Pertemuan hari ini saya mau tutup dengan kata-kata dari diary nomor 860. Dalam kehidupan ini ada waktu-waktu saat jiwa menemukan penghiburan hanya dalam doa yang khusyuk. Kita bisa aja mengalami susah, mengalami penderitaan, mengalami pencobaan, mengalami kegagalan, kesendirian, putus asa, banyak hal ya. Kita bisa alami itu dalam hidup kita sehari-hari ini. Tapi Suster Faustina katakan, ada waktu saat jiwa dapat penghiburan. Kalau kita susah, kita butuh penghiburan kan? Tapi Suster Faustina mau katakan ada waktu untuk
kita bisa dapat penghiburan hanya dalam doa yang khusyuk. Bukan makanan, bukan foya-foya, bukan jalan-jalan, bukan suatu kesuksesan, tapi dengan doa yang khusyuk kita bisa memperoleh penghiburan. Itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu ya minggu depan sebagai penutupan dari cerita riwayat hidupnya Suster Faustina. Kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kami menjadi semakin tahu akan rencana-Mu, dan terutama Engkau juga memberikan satu masukan, satu informasi kepada kami semua tentang keadaan di neraka. Juga tentang situasi keadaan di surga. Tumbuhkan rasa kasih kami Tuhan kepada mereka-mereka, kepada orang-orang yang berdosa, untuk supaya mereka memperoleh pertobatan daripada-Mu, supaya mereka jangan sampai masuk ke dalam neraka. Sebaliknya, kami juga mau berdoa buat mereka-mereka yang tidak percaya adanya neraka, yang tidak percaya adanya surga. Semoga mereka mau membuka hatinya, bisa mengerti, bisa tahu bahwa surga itu ada, bahwa neraka itu ada. Urapi mereka semua Tuhan, berkati mereka semua Tuhan, ampuni kami semua Tuhan yang berdosa, supaya kami tetap ada di jalan-Mu, menuju ke arah-Mu, dan bila tiba saatnya nanti kami semua ada bersama dengan Engkau, bersatu dengan Engkau dalam kehidupan kekal bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.